Situasi sekarang itu gambaran mudahnya sebetulnya sudah sama-sama kita pahami, tapi kalau boleh diulangi adalah situasi ketika demokrasi Indonesia ini diontang-anting, gitu ya, diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian Mahkamah Konstitusi sebagaimana bukti-buktinya ditemukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu. Kemudian juga ada situasi lain adalah bahwa ancaman terhadap azas jujur dan adil pemilu yang akan kita lakukan 14 Februari mendatang itu tidak bisa berlangsung dengan baik. Itu sehingga perlu kiranya ada urun rembuk terus-menerus dari, saya menyebutnya tokoh-tokoh bangsa, ya. Beliau-beliau keberatan disebut itu. Makin tua kadang-kadang makin arif gitu ya, jadi nggak mau disebut tokoh-tokoh bangsa. Mungkin karena nggak pernah tutup. Kalau tokoh kan ada buka pagi, malam tutup, kira-kira itu. Jadi mereka itu kenapa mereka nggak mau disebut tokoh bangsa. Nah, pertemuan urun rembuk terus-menerus tokoh-tokoh bangsa ini sebesar dan sebanyak mungkin untuk dua hal. Yang pertama, saya mengutip kalimat Gusmus, memberikan nasihat kepada kekuasaan, kepada elite-elite politik, bahwa apa yang sudah berlangsung itu melukai perasaan kita semua. Walaupun kata-kata melukai belakangan kan sering disebut sebagai sok drama, sok sinetron, kebanyakan drakor. Tapi itulah yang perlu dilakukan oleh para budayawan, tokoh-tokoh lintas agama, iman dan keyakinan, kemudian juga para pembela-pembela demokrasi, pejuang-pejuang hak asasi manusia, juga termasuk mereka yang bekerja di ruang-ruang anti korupsi seperti Pak Eri Riana dan kawan-kawan. Yang kedua, Gusmus menganjurkan agar pertemuan-pertemuan itu dilakukan juga untuk menyerukan kepada warga masyarakat, kepada warga negara Indonesia, bahwa kita harus saling memahami situasi sekarang itu tidak enak. Kalau kita boleh ngutip istilah Pak Jokowi sendiri adalah Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena itu nasihat-nasihat penting disampaikan juga kepada warga negara agar situasi tetap bisa adem, kekecewaan bisa disalurkan melalui saluran-saluran demokratis, sehingga sama-sama memperingatkan agar penguasa juga eling. Kira-kira itu pengantar dari saya. Mungkin Mas Lukman, Romo Beni, Mas Gunawan Muhammad bisa menambahkan, silakan.